Pelajaran matematika kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, tepatnya dalam materi mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, mari kita mulai. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kalian tentu masih ingat banyak bentuk-bentuk pecahan, misalnya seperti pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, bagaimana mengurutkan pecahan-pecahan tersebut, misalnya dari angka kecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, jika pecahannya adalah bentuknya berbeda-beda. Cara mengurutkan pecahan adalah dengan mengubah setiap pecahan ke bentuk pecahan yang sama. Misalnya, ini ada pecahan campuran 1/2. Kemudian ada pecahan desimal 0,4. Lalu ada persen 25%. Kemudian ada pecahan biasa 4/5 dan pecahan desimal 1,75. Kita akan mengurutkan kelima pecahan ini dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Jadi silakan perhatikan tayangan berikutnya. Cara yang pertama untuk mengurutkan pecahan adalah mengubah setiap bilangan menjadi pecahan desimal. Jadi yang tadi itu semua diubah bentuknya menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan campuran 1/2 diubah menjadi desimal, itu adalah 1,5. Nah, untuk mengubah pecahan desimal kita sudah pernah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana caranya? Silakan kalian ingat-ingat lagi. Berikutnya untuk 0,4 ini karena sudah bentuknya desimal, maka dia tetap 0,4. Lalu 25%, ini bentuknya persen. Ketika kita mengubah ke pecahan desimal, nah caranya silakan lagi diingat-ingat itu akan hasilnya menjadi 0,25. Lalu ada pecahan biasa 4/5, hasilnya adalah 0,8 dan 1,75. Karena sudah desimal maka dia akan tetap bentuknya 1,75. Nah, setelah kita mengubah menjadi pecahan desimal, karena ini angka di belakang koma belum sama, jadi akan sedikit menyulitkan, sehingga untuk mempermudah kita harus samakan dulu angka di belakang komanya. Jadi misalnya jadikan 2 angka di belakang koma. Kenapa jadi 2 angka di belakang koma? Karena ini ada bilangan-bilangan yang sudah 2 angka di belakang koma, jadi yang lainnya tinggal menyesuaikan. Nah, cara-caranya bisa kalian lihat. 1,5 itu 2 angka di belakang, untuk menjadi 2 angka di belakang koma menjadi 1,50 ya. Kemudian yang berikutnya 0,4 menjadi 0,40 dan seterusnya. Nah, ini semua sudah berubah menjadi desimal dengan 2 angka di belakang koma. Setelah itu baru kita bisa urutkan. Misalnya diminta mengurutkan dari yang terkecil. Urutannya adalah sebagai berikut. Dari 0,25, kemudian besar lagi 0,40, besar lagi 0,80 dan seterusnya sampai 1,75 dari bilangan desimal yang sudah kita ubah tadi itu. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya bagaimana urutannya kalau dari yang kecil pada soal. Pada bilangan-bilangan di soal itu kalau 0,25 tadi asalnya adalah 25%. Lalu 0,40 dari 0,4 dan seterusnya 0,80 dari 4/5, 1,50 dari 1/2 dan 1,75 dari 1,75. Nah, ternyata seperti ini urutannya.
Tadi kita mudah mengurutkan karena sudah diubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana kalau dari urutan yang terbesar? Nah, tinggal dibalik saja. Ini sebaliknya. Sebaliknya berarti yang pertama adalah 1,75. Kemudian 1,50, lalu 0,80, dan seterusnya sampai 0,25. Kalau kita lihat di soal, bilangannya adalah, urutannya seperti itu. Dari yang terkecil ke terbesar, dan sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil. Dengan cara menjadikan semua pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, cara yang kedua, kita bisa mengubah setiap bilangan itu menjadi persen. Kita bisa mengubah menjadi persen. Misalnya 1/2 itu dijadikan persen menjadi 150%. Lalu 0,4 diubah menjadi persen 40%. Kemudian 25%. Nah, itu menjadi tetap 25% karena bentuknya sudah persen. Lalu 4/5 diubah menjadi persen itu adalah 80%. Dan terakhir 1,75 diubah menjadi persen adalah 175%. Setelah semuanya berubah menjadi bentuk persen, maka kita akan mudah untuk mengurutkan dari yang terkecil. Misalnya urutan dari yang terkecil adalah 25%, 40%, 80%, 150%, dan 175%. Nah, aslinya di soal kan seperti ini. Oke, lanjut. Urutan dari yang terbesar itu sebaliknya. Sebaliknya yaitu kita mulai dari 175%, terus semakin kecil sampai terakhir 25%. Nah, kalau di soal mulainya dari 1,75 dan seterusnya sampai 25%. Nah, demikian materi mengurutkan bilangan pecahan. Semoga anak-anak paham dengan materi ini. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan nanti di grup WA. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.